Semuanya, market terlihat sedikit recovery ya. Tadi malam gejolak di pasar di market tuh cukup signifikan ya. Dimulai dari Iran menyerang beberapa spot tentara US yang ada di Middle East, seperti Qatar dan Doha ya. Sempat airplane-nya ditutup, tapi subuh-subuh ternyata ada genjatan senjata ya. Atau bisa dibilang deeskalasi. Sebetulnya semua udah gua cover di Cuan Terus Daily Market Insight. Udah pada baca belum, guys? Udah pada baca belum ya? Eh, kalian udah pada baca ini ya? Coba di type in. Mas kasih Fartcoin-nya cap up 30%. Sama-sama, bro. Kembali kasih, bro. Baca ya. Oke, kita kilas ulas sedikit lah, teman-teman. Ya. Eh, ini adalah Cuan Terus Daily Market Insight 24 Juni 2025. Summary-nya, dalam 24 jam terakhir, sebetulnya pasar global itu udah masuk ke dalam kategori risk on ya. Hal tersebut didorong karena deseskalasi geopolitik antara Iran dan Israel. Cuman, genjatan senjata ini bisa dibilang itu masih rapuh ya teman-teman. Karena beberapa jam yang lalu kita baca di Financial Juice, kemudian di The Spectator Index dan lain sebagainya, ya Israel masih ngeyel untuk melakukan serangan balasan karena Iran di menit-menit atau jam-jam terakhir mereka masih menyerang ya teman-teman. Jadi bisa dibilang marketnya masih cenderung uncertainty ya. Karena ya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha untuk mediasi, tapi kedua belah pihaknya nih masih ngeyel ya. Kemudian kalau kita cek teman-teman dari macro economic overview, ya Powell bentar lagi ya, kurang lebih 30 menit lagi bakal ada testify. Kemungkinan besar ya, Powell masih akan tetap menunjukkan pemangkasan 50 BPS di kuartal ini karena economic projection dari dot plot udah keluar teman-teman. Tahun ini kemungkinan besar cuma ada 50 BPS potongan antara 2 kali atau 1 kali, it's depending. Kalau kita ngelihat berdasarkan last data, kemungkinan besar paling cepat tuh September atau Desember. Tapi Direktur Boni ya yang ada di Federal Reserve yang sebelumnya beliau itu cenderung hawkish tiba-tiba mendukung untuk pemotongan suku bunga pada bulan Juli. So it's very depending dari pergerakan geopolitik dan makroekonomi teman-teman. Jadi TA bisa dibilang saat ini probabilitas atau presentasenya ya cuman 10-20% ya. Karena pergerakan market saat ini ya depending dua data tersebut ya, antara geopolitik atau macroeconomic overview. Kemarin waktu Iran nyerang teman-teman, market Bitcoin turun 99.700. Subuh ada deseskalasi naik ke 106.000 ya. Jadi benar-benar hal tersebut itu masih menjadi eh, primary key insight drivers dan ya spotlight ya yang ada di market ya, antara itu risk on atau risk off ya. Kemudian kalau update geopolitiknya ya ini genjatan senjata tadi udah kita bahas, terus pelanggaran ini ya karena peluncuran rudal ya oleh Iran ya, meskipun eskalasi udah jam-jam terakhir beliau masih menyerang dan lain sebagainya. Dan ya kalau kita cek crypto market updates, Bitcoin balik lagi ke 105, ETH juga recover ya teman-teman, sempat 2200-an, 2300, tapi saat ini 2400 dan lain sebagainya. Kalau memang ini damainya fix, kemungkinan besar ada potensial small rally lah di altcoin ya. Jadi kita bisa cek nanti korelasinya bagaimana ya. Dan ini ada beberapa actionable outlook dan strategi yang udah gua share ya. So, ya baca pilek cap ya agak sedikit pilek ya teman-teman ya. Kita cek Bitcoin dulu ya teman-teman ya. Bitcoin kita hapus aja lah di daily time frame ya, bullish engulfing-nya cukup kuat bisa dibilang ya. Bullish engulfing cukup kuat. Di 4 jam kemarin gue udah update ya, memang ABC korektif di 4 jam udah clear, area extended-nya. Kalau kita breakdown, semalam gue juga melakukan trading teman-teman ya. Gue juga share di Market Insight apa aja pergerakan dari geopolitik dan menjadi opportunity to trades.
But daily close kita bisa bilang ini strong enough, but the latest high ya teman-teman di level 106.469 ini masih belum di breakdown. Jadi masih belum ada struktural yang berubah di daily time frame ya. Tapi kalau kita masuk ke 4 jam teman-teman, ya ini udah quite strong ya. Kalau kita bisa melihat memang the latest high kurang lebih di area sini ya. Ini last high-nya udah di break, but 4 jam Bitcoin masuk ke area order block 4 jam di area sini, dan ya kecenderungan Bitcoin ketika habis pump, habis dump, beliau melakukan sideways ya teman-teman. Jadi calm before the storm ya. Jadi ini depending dari negosiasi dan Powell testify jam 9 nanti ya. Kalau kita update berdasarkan beberapa market real time news ya teman-teman di area sini ya, masih ngeyel ya intinya ya, masih ngeyel semua. Kalau gue cek juga di PMT terminal juga belum banyak informasi baru ya. Kemungkinan besar nanti tengah malam guys. Jadi itu adalah bisa dibilang negatifnya kita hidup di Asia ya. Kita udah 5 watt tapi tiba-tiba market bergejolak ya. Dan ini barusan update teman-teman jam 20.24 Iranian Presiden mengatakan bahwasanya kita bakalan respect gencatan senjata jika memang Israel juga respect ya. Jadi masih saling menunggu ya. Masih saling menunggu. China now continue process from Iran. Hopefully they will processing plenty from the US. Ya. Yeah. Kayaknya si Donald Trump cuman gertak-gertak doang aja ya. So, balik lagi ke price action, teman-teman. Pre-market hijau parakep ya, 1% ya, 1,1%. Tadi udah gue share di Market Insight. 4 jam informasinya seperti ini, teman-teman ya. Jadi, calm before the storm, 1 jam kemarin tuh gue dapat di sini, men. Dapat di sini, gue juga share ke kalian kan, di discussion, di Market Insight, dan gue TP-nya pas banget di sini ya. Gue TP tiba-tiba terbang ya. Jujur gue alasan gue TP sebetulnya simple, gue udah ngantuk ya. Tapi the reason technical analysisnya karena memang harusnya area di sini tuh respectable ya. Dan ternyata subuhnya ada deseskalasi ya. Jadi itu yang menyebabkan market cenderung naik. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, berdasarkan momentum di lower time frame, ya ini bisa aja dia masih cenderung finding wave 4 dulu, dan apakah nanti pada akhirnya this high can break the latest high ya di 4 jam order blocknya bagaimana, it's depending nanti. 1 jam kita benar-benar nggak bisa open position sama sekali di sini teman-teman. Gue udah mencoba ya, gue coba shorting di sini, ternyata kena BE, ambil lagi di sini, kena BE lagi. So gue udah cukup untuk main di zona sini. Ini gue main pribadi dan kayaknya nunggu ya, nunggu. Tapi kalau kita ngelihat memang datanya harusnya cenderung ke bawah dulu karena volume decreasing ya, Bitcoin volume-nya decreasing. Tadi gue ada share juga kalau area 15 menit potentially bakalan retest di area sini ya, potential zone. Ini minimal banget ya, tapi di 15 menit gue juga ngelihat ada probabilitas falling wedge juga. So, kita perlu menunggu informasi di sini ya. Antara memang pada akhirnya Bitcoin falling wedge atau kita di sini. Hal yang kita bisa lakukan just alert the price zone ya. Kita bisa alert area-area harganya atau ya kita bisa limit juga. Tapi kalau limit agak sedikit berbahaya. Ini area-area Bitcoin-nya teman-teman. Bitcoin ada pertanyaan atau pernyataan dulu nggak? Lihat liquidation heatmap deh. Anjay barengan. Liquidation-nya di atas ya, 106 ya. Nggak ada yang di bawah sebetulnya guys, 103. 103. Bener-bener area yang confusing ya, bisa dibilang ya. 106 guys. Paling kenceng ya, 106. Jadi area sini, pas banget di upper order blocknya ya. Ini udah mulai ada nih. Air defense activate in northern Iranian city, Babolsar.
setelah mendengar explosion ya. Jadi sebetulnya ini deseskalasinya itu beneran nggak sih ya? Karena ini masih belum valid ya. Karena kedua belah pihak tuh masih belum komitmen teman-teman. Saling menunggu respect dan saling juga sentil ya bisa dibilang ya. Bitcoin pending yang di bawah masih gue masih pending bro. Selama gue belum bilang cancel, gue masih pending. Gue cuman future semua mayoritas guys kemarin guys. Volume back low again. Liquidation 106. 106 potential kena sweep dulu, it's very possible. Open interest kalau kita cek Bitcoin kecil banget ya open interestnya ya. Funding rate mayoritas pada ngelong ya, pada positif semua. Bitcoin positif, Ethereum positif, Solana juga sama. Sentilnya pakai rudal, itu dia guys. Itu dia ya, pusing ya. Pusing guys. Eh, ini nih, minister dari China juga lagi kontak sama Iran dan Israel ya, dan mereka berharap ini beneran genjatan senjata ya. Jadi sebetulnya negara-negara sekutu tuh udah ngesupport untuk genjatan senjata lah. Kalau yang memang genjatan senjata ya balik lagi naik, kalau emang gagal ya cenderung turun lagi lah. It's depending.